Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesehatan ya, dan memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita bisa belajar bersama, sharing bersama bagaimana kita terbebas dari hutang riba dan bagaimana kita bisa mempunyai sebuah bisnis yang modalnya kecil tapi hasilnya insya Allah bisa membuat kita bahagia, membuat kita sukses dan kita bisa punya rumah, punya mobil, punya motor tanpa harus kredit ya insya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh beliau dan kita bisa bahagia di dunia dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat di akhirat dan hingga akhirnya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya setiap orang pasti memiliki impian, betul ya? Ya, Bapak Ibu semuanya yang sedang menyimak, saya yakin semuanya punya impian. Ya, impian pengen mobil mewah, pengen rumah. Rumah adalah sebuah kebutuhan. Pengen haji umroh. Mungkin ada yang belum nikah, pengen nikah, butuh uang untuk resepsi. Mungkin ada anaknya yang sedang kuliah. Pengen bebas hutang, ada yang sedang dikejar-kejar debt collector. Nah, ini adalah impian setiap orang gitu ya. Nah, berapa lama Anda bekerja untuk mencapai impian Anda terwujud? Ya, coba sekarang yang ada nggak yang kerjanya udah 10 tahun tapi belum mencapai impian-impian yang saya sebutkan tadi? Ternyata banyak gitu ya. Banyak orang yang kerjanya puluhan tahun tapi belum mencapai impian-impian yang diinginkan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan orang ya, itu paradigmanya atau cara berpikirnya dia bekerja, gajian, terus memenuhi kebutuhan, ya uangnya untuk kebutuhan, sisanya ditabung. Nah, apakah dengan menabung ini bisa mencapai impian? Ternyata tidak. Ya, 98% orang yang menabung itu nggak bisa mencapai impiannya. Ya, kenapa? Coba kita lihat. Kalau nabung 1 juta, 12 bulan kali 50 tahun, baru terkumpul 600 juta. Berarti kalau kita pengen beli Pajero seharga 500 jutaan, itu butuh 50 tahun kita nabung 1 juta per bulan. Atau kalau Anda punya uang 3 juta per bulan untuk ditabungin, ya butuh 50 tahun baru terkumpul 1,8 miliar. Ya untuk punya rumah 1 miliar dan mobil Pajero 1 itu butuh 50 tahun dan kita harus 3 juta per bulan. Ini sesuatu yang sangat hampir mustahil gitu ya. Dengan sekarang gaji cuma berapa gitu ya, paling gede mungkin 6 juta, 7 juta gitu ya. Nah, ternyata ada perbedaan cara berpikir orang yang sukses dengan orang yang tidak mencapai impian. Orang yang sukses ini di dunia, ya meskipun dia bekerja, ya, terus gajian juga sama. Nah, gajiannya untuk kebutuhan, tapi uangnya tidak dibelikan untuk kebutuhan semua, tapi dia sisihkan untuk membangun aset. Jadi orang sukses itu bukan menabung, tapi dia membangun aset. Ya, aset contoh seperti apa? Bangun hotel, bangun kos-kosan, buka perusahaan franchise, ya, Indomaret, Alfamart, ya, dan lain sebagainya. Itu dia membangun aset. Nah, barulah dengan aset itu, keuntungan aset itu dia mencapai impian. Tapi kenyataannya orang-orang di Indonesia sebagian besar adalah menengah ke bawah dan tidak bisa membangun aset. Ya, karena problemnya modal membangun aset itu sangat mahal. Nah, solusinya apa? Ya, ini menjadi distributor penjualan langsung. Ya, menjadi distributor penjualan langsung. Jadi kalau kita mau buka Alfamart, Indomaret itu kan namanya franchise. Kita butuh uang 1 miliar. Ya, habis itu kita tinggal menerima bagi hasil. Nah, kalau menjadi distributor penjualan langsung, modalnya nggak harus miliaran. Modalnya kecil, resikonya kecil, tapi potensi keuntungannya sangat besar. Asetnya berupa apa? Asetnya berupa jaringan distributor, relasi distributor yang akan terus berkembang. Nanti kita akan
akan jelaskan. Nah, apa sih bedanya sistem penjualan konvensional dengan sistem penjualan langsung berjenjang? Kalau konvensional itu produsen ya menyalurkan barangnya melalui berbagai distribusi. Distribusi wilayah, daerah, kota, grosir, warung, baru sampai ke konsumen. Nah, tentunya butuh yang namanya biaya distribusi 40% dan biaya promosi. Jadi kalau tadinya 600.000 ke konsumennya 1 juta. Nah, 400 ribunya itu untuk biaya distribusi dan promosi. Tapi kalau sistem penjualan berjenjang ya, itu tidak ada distribusi wilayah, daerah, kota, grosir, warung, tidak ada. Ya, hanya distribusi tunggal dan langsung ke kita sebagai mitranya, baru ke konsumen. Maka 40% tadi alokasinya adalah untuk komisi kita, reward kita, dan royalti untuk kita. Nah, itulah perbedaan sistem konvensional sama berjenjang. Nah, sinergi equalizing ini menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang, tapi yang syariah. Ya, makanya disebut sistem PLBS, sistem penjualan langsung berjenjang syariah. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, PTBS ini sudah membagikan lebih dari 2.000 mobil cash senilai 150 juta kepada para mitranya. Dan lebih dari 1.000 ya Pajero atau Fortuner atau BMW kepada para mitranya. Ya, dan sudah lebih dari 100 rumah senilai 1 miliar. Alhamdulillah saya juga kebagian, ya, kebagian baru 1 rumah. Insya Allah semua mitra sinergi mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rumah dan mobil mewah, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih yang punya PTBS ini? Namanya Bapak Haji Febrian Agung, ya. Pendidikannya sebagai Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Ya, beliau menjabat sebagai CEO PTBS dan prestasinya luar biasa. Yang paling mengesankan, beliau terpilih sebagai International Best Executive Citra Award 2009-2012 Asia Tenggara. Jadi beliau sudah punya pengalaman untuk membangun sebuah bisnis yang besar. Nah, ini adalah profil perusahaannya, ya, PTBS. PTBS ini singkatan, Bapak Ibu, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang sistemnya penjualan langsung berjenjang. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang riba. Jadi, visi perusahaan ini spesifik banget, membantu umat yang sedang terlilit hutang riba. Makanya jangan heran, ya, mitra-mitra yang sukses di PTBS ini hampir 100% bahkan awalnya terlilit dengan hutang. Ada yang hutang 2,5 miliar, ada yang hutangnya 2 miliar, ya, 7 miliar, ya, yang ratusan juta banyak. Alhamdulillah bisa lunas hutangnya dalam waktu singkat dengan wasilah bisnis PTBS ini. Motonya sinergi go berkah no riba. Alamat kantornya di Bandung, Bapak Ibu. Di Grand Surapati Core, ya, Blok B911, di Jalan PH Mustafa nomor 39, Bandung, Jawa Barat. Nah, saya agak percepat ya, karena ini hanya 40 menit saja. Ya, hanya punya waktu 40 menit. Jadi, saya percepat. Oke, nah ini legalitasnya. Kita sudah mempunyai legalitas yang lengkap. Ya, dari SIUP, SIUP-L, TDP, PWP, dan lain sebagainya. Dan yang paling luar biasa, kita mendapatkan yang namanya sertifikasi halal bisnis dari MUI. Jadi ini sertifikasinya bukan untuk produknya saja, tapi untuk sistem bisnisnya. Jadi kita sudah tenang menjalankan sistem bisnis ini karena sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.